Di video kali ini, kita bakal ngebahas daftar anime isekai dan tensei yang tayang pada musim winter 2026. Beberapa judul di musim ini menawarkan cerita reinkarnasi yang cukup beragam, mulai dari dunia game dengan tingkat kesulitan tinggi, kehidupan bangsawan, sampai reinkarnasi menjadi makhluk non-manusia. Berikut adalah daftar anime isekai atau tensei winter 2026 yang perlu kalian ketahui. Di anime pertama ada Helmut Yariko Mizuki no Gamer wa Haisete no Isekai de Musou Suru. Anime ini akan mengisahkan Kenichi Yamada, seorang gamer hardcore yang bosan dengan game mudah dan memilih tingkat kesulitan Helmut di game misterius. Ia kemudian akan bereinkarnasi sebagai Allen, seorang anak petani miskin di suatu negara. MC kita harus bertahan hidup di dunia fantasi ini tanpa panduan dan akan memanfaatkan pengetahuannya sebagai gamer untuk menguasai dunia di anime ini. Anime ini mempunyai 12 episode di season ini. Anime ini visualnya gak jelek-jelek amat, tapi cukup enjoy untuk ditonton. Kalau kamu suka anime dengan progres karakter, gue sangat merekomendasikan anime ini. Anime berikutnya ada Kizuku Tensei Meguma Reta Omare Kara Saikyo no Chikara wo Eru. Anime ini akan berkisah tentang Noah, seorang pangeran ke-13 yang bereinkarnasi dengan bakat cheat. Ia terlahir di lingkungan bangsawan yang mewah. Ia kemudian bertekad menggunakan kekuatannya untuk memperbaiki daerah dan negaranya sambil berhadapan dengan konspirasi kekaisaran. Anime ini menurut saya agak kurang karena transisi cerita yang aneh dan membuat agak pusing mencerna animenya. Kayak ada bagian di scene itu yang dipotong. Jadi aku agak kurang merekomendasikan anime ini untuk kalian tonton. Berikutnya ada Okiraku Ryoso no Tanoshi Ryochi Boe. Anime ini akan menceritakan tentang Fan, seorang karyawan Jepang yang bereinkarnasi sebagai putra keempat dari keluarga bangsawan. Sejak kecil dia dianggap anak ajaib, tapi setelah umur 8 tahun ternyata kemampuan Fan adalah sihir produksi, sihir yang dianggap oleh rajanya sebagai kemampuan yang tidak berguna. Kemudian Fan diasingkan dan diharuskan memimpin sebuah desa kecil. Mulai dari sini kita akan melihat bagaimana ia menggunakan pengetahuan modern untuk membuat desa itu berkembang. Anime ini ceritanya santai dan ringan, jadi cocok untuk ditonton tanpa banyak mikir, dan visualnya juga nggak buru-buru amat. Buat lu yang suka cerita isekai yang ringan, gue rekomendasikan anime ini buat lu tonton. Selanjutnya ada anime Tensei Shitara Dragon no Tamago Data. Anime ini berkisah tentang seseorang yang terlahir di dunia lain sebagai telur naga. Di anime ini, ia akan bertemu seorang gadis bernama Ariel. Mereka akan berpetualang bersama untuk menjadi yang terkuat di dunia anime ini. Anime ini ceritanya ringan, jadi cocok sebagai tontonan sambil makan. Kalau lu suka cerita anime yang ringan, gue rekomendasikan anime ini untuk lo tonton. Anime berikutnya ada Yusa Party ni Kawaii Koga Ita no de Kokuhaku Shitemita. Anime ini akan mengisahkan Yuki, seorang manusia yang bereinkarnasi bukan sebagai pahlawan, melainkan iblis terkuat dan bawahan langsung Raja Iblis. Tugas Yuki sebenarnya sederhana, menghadang dan membasmi setiap rombongan pahlawan yang mencoba menyerang kastil iblis. Tapi anehnya, setiap kali berhadapan dengan partai pahlawan, Yuki tidak pernah membunuh mereka. Ia hanya melumpuhkan, menyembuhkannya kembali, lalu memindahkan mereka ke desa terdekat agar bisa melawannya lagi di lain waktu. Alasan dibalik semua itu cuma satu. Yuki jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Cecilia, seorang pendeta wanita dari partai pahlawan. Yuki pun memberanikan diri menyatakan perasaannya, namun ditolak. Meskipun begitu, Cecilia tidak sepenuhnya menutup pintu hatinya. Ia mengajak Yuki meninggalkan kehidupan sebagai iblis dan mencoba hidup sebagai manusia. Sejak saat itu, Yuki pun diberi kesempatan untuk mendekati Cecilia dari awal, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai manusia biasa. Anime ini menggabungkan romance ringan, fantasi, dan komedi. Secara visual, kualitasnya bukan yang luar biasa, tapi cukup nyaman untuk ditonton, terutama buat kamu yang suka anime santai tanpa konflik berat. Gue cukup merekomendasikan anime ini buat lu tonton. Sebelum masuk ke list selanjutnya, gue mau kasih disclaimer sedikit karena dua list terakhir ini adalah anime dengan genre BL atau Boys Love. Boys Love adalah genre dimana akan berfokus pada hubungan romantis antara sesama lelaki atau yang bisa disingkat dengan homo atau gay. Jadi, kesadaran dan kebijaksanaan penonton diperlukan. Anime selanjutnya ada Isekai no Satawa Sachiku Shidai. Anime ini akan bercerita tentang Kondo Seichiro, seorang akuntan gila kerja yang dipindahkan ke dunia sihir. Meskipun di dunia baru, ia tetap menjadi budak korporat yang kemudian akan memperbaiki keuangan kerajaan, sembari didekati kapten kesatria yang tampan. Anime ini sebenarnya ceritanya bagus, memperlihatkan kita gimana bekerjanya suatu kerajaan. Tapi karena anime ini boys love, jadi gua nggak terlalu menontonnya. Jadi aku serahkan kepada penonton mau menontonnya atau tidak.
Di anime terakhir ada Saoshi no Gikei wo Maderu Tame Nagaiki Shimasu. Anime ini akan berkisah tentang Alba yang terlahir kembali sebagai anak dari bangsawan miskin. Karena penyakit yang dideritanya, Alba tidak bisa menggunakan sihir dan ditakdirkan hanya hidup dalam waktu yang singkat. Karena kondisinya itu, ia kemudian diadopsi oleh keluarga Duke. Di sana, Alba akan bertemu dengan Orsis, seseorang yang sangat ia cintai di kehidupan sebelumnya. Karena itu, Alba mulai mencari cara untuk bisa hidup lebih lama agar ia dapat terus berada di sisi orang yang ia sayangi. Anime ini lebih fokus ke hubungan antar karakter dan perkembangan emosional tokohnya. Karena anime ini boys love, jadi gua nggak terlalu nonton animenya. Jadi aku serahkan kepada penonton mau menontonnya atau tidak. Itu tadi daftar anime isekai dan tensei yang ada pada musim winter 2026 ini. Anime mana yang paling ingin kalian tonton? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih sudah menonton video ini.